tentang pengumpulan data. Kemudian terima kasih kepada penonton yang memberikan waktu, dan harapan kami dan teman-teman semua supaya bisa memahami dan mengikuti satu penjelasan dari materi ini. Sebelumnya kami memperkenalkan diri kami pengumpulan data. Kami terdiri dari 5 orang. Saya sendiri dipilih 2130-2109, dua Nadina Penuntung 2130-2019, 3 Jessica Persatu 2130-2114, 4 Francisco O.K. Melet 2130-2005, dan terakhir Ilona Solo 2130-20. Kalau terlibat dalam pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang menggunakan pengumpulan data yang adalah tahap awal yang dilakukan di teknologi sebelum masuk pada langkah berikutnya. Kedua, proses pengumpulan data. Nah, proses pengumpulan data ini, pengumpulan data tentu saja ada proses yang harus dilakukan. Prosesnya harus dilaksanakan secara sistematis yang terarah dengan data yang dikumpulkan bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, dalam hal ini kita bisa dapat memberikan data yang palsu karena harus dibuktikan apakah itu benar atau benar. Lanjut, proses pengumpulan data ada 8 itu. 1. Baca literatur dan konsultasi dengan ahli. Nah, informasi ini diperoleh melalui jalan literatur dan konsultasi dengan para ahli, sehingga peneliti benar-benar mengerti isu, konsep, dan variabel yang ada di dalam penelitian. Lanjut pada bagian kedua adalah mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data akan dikumpulkan. Nah, pada tahap kedua ini adalah peneliti harus mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang kemudian penelitiannya bisa diterima dan juga berkaitan dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan. Maka ketiga adalah membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungan. Nah, artinya di sini adalah bagaimana kebiasaan yang dilakukan responden dan cara berpikir mereka melakukan sesuatu, bahasa yang digunakan dan lain sebagainya. Itu pentingnya berlangsungnya penelitian. Nah, ini wajib kita lakukan adalah membina hubungan yang baik dengan responden. Nah, apapun yang mereka lakukan, cara berpikir mereka dan bahasa-bahasa yang mereka gunakan kita harus diri. Keempat adalah uji coba atau pilot study. Maksudnya adalah itu mengetahui apakah instrumen yang digunakan cukup dipahami, bisa digunakan dan komunikasi kepentingan dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita berikut penelitian kita, wajib terlebih dahulu kita uji coba apakah ini sudah benar atau masih ada yang kekurangan, begitu. Selanjutnya itu merumuskan dan menyusun pertanyaan. Pertanyaan yang dirumuskan harus mengandung makna yang signifikan. Nomor 6, mencatat dan memberi kode atau recording and coding. Berbagai informasi yang diperoleh ini perlu dicatat guna memudahkan proses analisis. Ketujuh, cross-checking, validitas dan reliabilitas.
metode cross-checking terhadap data yang didapatkan untuk menguji lagi kebenarannya dan memeriksa sehingga tidak ada keraguan terhadap validilitas dan reliabilitas. Kedelapan yaitu pengoordinasian dan kode ulang yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis. Penulis harus melakukan koordinasi terhadap berbagai data yang sudah dikumpulkan, dan Anda juga bisa memulai menganalisis tersebut sehingga tidak ada data yang kurang valid atau kurang sempurna. Selanjutnya, ketiga yaitu jenis-jenis data. Data dalam teknik pengumpulan data tentu saja dibutuhkan data yang berupa fakta yang valid sebagai informasi. Sehingga ada beberapa jenis data yang bisa dipilih dan dikategorikan. Pembagian data ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu berdasarkan tipe penelitian, berdasarkan sumber, dan berdasarkan cara memperoleh. Yang pertama yaitu berdasarkan tipe penelitian. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif ini merupakan data yang berbentuk narasi atau deskripsi yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kualitas sebuah fenomena yang tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya, deskripsi suatu daerah yang diteliti. Kedua, biografi narasumber yang dijadikan referensi di dalam suatu penelitian. Ketiga, sejarah berdirinya suatu tempat yang diteliti. Yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif ini maksudnya jenis data yang dapat diukur atau measurable dan bisa dihitung langsung sebagai variabel angka atau suatu bilangan. Variabel ini menjadi atribut atau karakteristik untuk mengukur dan mendeskripsikan suatu kasus atau objek pada suatu penelitian tersebut. Contohnya, data jumlah karyawan setiap tahun dan pada suatu perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian. Kedua, data penjualan barang suatu toko tiap harinya. Ketiga, data mengenai usia siswa dalam suatu kelas. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi berdasarkan sumber. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan di dalam penelitian. Dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau narasumber dan lain sebagainya kecuali pada riset kuantitatif. Contohnya, pada sensus ibu dan anak-anak di salah satu kelurahan, karyawan di kelurahan tersebut akan mengambil data dari ketua RT atau RW, yang mana data tersebut didapatkan dari berapa jumlah ibu dan anak dalam suatu KK di wilayah tersebut. Kemudian data tersebut dijadikan data primer. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data pelengkap, artinya data tersebut diperoleh tidak melalui tangan pertama responden atau narasumber, melainkan dari tangan kedua, tangan ketiga, dan seterusnya. Contohnya, adanya catatan atau dokumentasi pada sebuah perusahaan berupa presensi, besaran gaji, laporan keuangan, dan yang lain sebagainya, yang diperoleh melalui pembukuan atau majalah dan lain sebagainya. Pengukuran berdasarkan skala pengukuran tingkat kepenelitian memiliki KDP yang meliputi data nominal, ordinal, dan interval dan rasio. Yang pertama adalah data nominal. Data nominal diperoleh dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dalam mengkategorisasikan. Kategorisasi inilah yang sebenarnya merupakan peneliti untuk mengambil data-data di lapangan. Bagi contoh, penelitian akan melakukan penelitian dengan kode A adalah laki-laki dan kode B untuk perempuan. Apabila penulis hasilnya mengkaji kategorisasi menjadi kode A untuk perempuan dan kode B untuk laki-laki, tidak ada perubahan yang terjadi. Karena fungsi dari kategorisasian ini lain hanya sebagai berbeda-beda saja. Ini data nominal.
dibedakan dalam kategori tanpa interpretan. Satu, pengukuran hanya menghasilkan satu kategori. Setiap kategori dianggap sama data paling rendah dalam bentuk pengumpulan data. Tidak bisa dioperasikan secara matematis. Dua, data ordinal. Data ordinal adalah data yang diambil dengan cara dikategorisasikan berdasarkan tingkat, hubungan, dan berdasarkan waktu. Skala ordinal memiliki kemiripan dengan skala nominal. Hanya saja pada skala ordinal, kategorisasi angka yang digunakan memiliki nilai sesuai tingkatan. Contohnya, pengguna skala ordinal sering digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dan sebuah survei. Ciri-ciri dari data ordinal adalah: satu, digunakan dalam kategori berdasarkan urutan. Kedua, memiliki tingkat data. Ketiga, lebih tinggi dibandingkan data nominal dalam bentuk pengumpulan data. Keempat, tidak dioperasikan secara matematis. Ketiga adalah data interval. Data interval adalah data yang diperoleh dengan pengukuran. Data interval berbeda dari dua bentuk data di atas yang masih mengkategorisasikan. Nah, tidak ada kategorisasi apapun. Ciri-ciri dari data interval adalah urutan bersingkat dan tidak linear, memiliki kesan tertentu, sedikit dibandingkan data ordinal dalam bentuk pengukuran, dapat dianalisis dengan sisi parametrik. Dan data rasio. Rasio adalah data yang dapat didapatkan dengan melakukan pengukuran, misalnya mengukur jarak, skala, dan masih banyak lagi. Skala paling tinggi di antara skala yang sudah disebut dimasukkan ke dalam skala rasio. Skala ini dapat digunakan untuk menentukan tingkatan dan memiliki interval yang sama antara dua nilai yang berbeda. Jadi dari data rasio adalah data bersifat angka dalam artian sesungguhnya. Dua, memiliki angka nol absolut. Tiga, memiliki kedudukan paling tinggi dalam proses pengumpulan data dan dapat dioperasikan secara matematis. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data menurut Sugiono pada tahun 2017. Ada beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, observasi pengamatan. Artinya, melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dilakukan dengan dua cara, yakni observasi partisipasi. Observasi ini dilakukan dengan cara meneliti turut langsung untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diteliti. Meski hanya melakukan pengamatan, peneliti ikut membaur dalam kegiatan tersebut. Contohnya, observasi partisipasi adalah ketika peneliti ikut terjun bermain gobak sodor dengan anak-anak di kampung yang diteliti. Ketika ia meneliti mengenai permainan tradisional di wilayah tersebut. Berikutnya, observasi non-partisipan. Observasi ini dilakukan dengan cara tidak berpartisipasi atau mengikuti aktivitas yang dilakukan kelompok yang diteliti. Ia hanya menempatkan diri sebagai penonton. Contohnya, observasi non-partisipasi adalah misalnya peneliti meneliti tradisi atau adat pasang kembar mayang pada upacara pernikahan adat Jawa. Peneliti hanya melihat dan mengamati apa yang dilakukan saat berlangsungnya kegiatan tersebut. Yang kedua, kuesioner atau angket. Artinya, teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari peneliti.
Yang ketiga, interview atau wawancara. Dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpulan data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Teknik pengumpulan data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan, karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika responden dalam jumlah besar. Berikutnya yang keempat, dokumen, yang mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah, kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya. Yang kelima, wawancara. Teknik pengumpulan data berupa wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab antar peneliti dengan responden agar mendapat informasi atau referensi subjek dari informasi terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Berikutnya yang keenam, eksperimental. Artinya, peneliti ini dilakukan dengan sengaja dan peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel tertentu yang kemudian akan berpengaruh pada variabel lain yang diukur. Sekarang kita lanjut ke materi, yaitu karakteristik yang baik. Setelah mengetahui teknik pengumpulan data dan mendapatkan data, apakah data yang Anda kumpulkan sudah baik? Nah, di bawah ini data bisa dikatakan menarik dan baik jika memenuhi 4 kriteria, yaitu yang pertama yaitu relevansi. Nah, di relevansi ini sangat berkaitan dengan pengukuran data yang kita digunakan atau dikumpulkan merupakan hal yang penting atau suatu hal yang saling berhubungan. Hindari pengukuran data yang mudah, tetapi utamakan pengukuran data yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu kredibilitas. Nah, di kredibilitas ini apakah pengukuran data yang digunakan bisa dipercaya? Apakah data tersebut masuk akal dan tepat untuk mendapatkan informasi apa yang kita cari? Yang ketiga yaitu validitas. Nah, dalam validitas ini apakah data yang kita kumpulkan tersebut valid? Dan seberapa baik penangkapan informasi dari data tersebut? Yang keempat yaitu reliabilitas. Nah, di reliabilitas ini seberapa tepat dan stabilkah suatu ukuran? Dan apakah hasilnya tetap sama jika kita melakukan percobaan yang berulang-ulang? Itulah hasil dari materi kami. Semoga dapat menambah wawasan kita